Sebagian masyarakat prihatin atas keberadaannya, namun tidak sedikit pula yang peduli. Menurut tim Indonesia Research Center, 82% responden menyatakan citra LGBT yang terbentuk saat ini dianggap lebih buruk dibandingkan fakta. Responden mahasiswa di Jabodetabek pun mengaku lebih banyak memiliki teman penyuka sesama jenis dibanding yang di luar Jabodetabek. Sementara itu, sekitar 65% responden, diskriminasi dan penolakan masyarakat menjadi masalah besar yang dihadapi kaum LGBT. Sekitar 74% responden yakin hanya sebagian masyarakat yang dapat menerima kehadiran LGBT. Responden berpendapat penerimaan terhadap kehadiran LGBT akan meningkat. Separuh responden juga berpendapat tingkat penerimaan terhadap LGBT 10 tahun yang lalu lebih kecil dibandingkan saat ini. Meskipun mayoritas responden menyadari keberadaan LGBT dan peduli terhadap perilaku negatif terhadap mereka, sekitar 85% menyatakan situasi yang ada bukannya situasi yang mereka sukai. Pemerintah pun sejauh ini belum cukup berperan dalam masalah LGBT. Ya, iTalk masih bersama dengan Erlinda yang berdiri di garis terdepan dalam upaya untuk memerangi kekerasan seksual termasuk yang dilakukan oleh kaum LGBT terhadap anak-anak kita. Tadi, Erlinda, jadi Anda mengatakan bahwa ini semuanya terlepas juga dari perilaku yang permisif dan kemudian juga pencegahan yang Anda katakan tidak sungguh-sungguh dilakukan. Memangnya pencegahan itu tanggung jawab siapa? Pencegahan memang paling utama adalah porsi pemerintah. Apalagi pada saat kita tahu berapa sih jumlah penduduk kita yang ekonominya menengah ke atas. Lebih banyak ekonomi kita ekonomi sederhana. Bagaimana punya pemahaman yang bagus tentang cara mendidik anak, pola asuh, ditambah lagi saat sekarang zamannya teknologi, mereka bagaimana sih berkomunikasi kepada anak, karena teman-teman sekarang anak-anaknya lebih bersahabat dengan medsos dan sebagainya. Sementara orang tua zaman sekarang banyak bekerja yang interaksinya dengan anak sangat terbatas. Ini semua kan penyebab-penyebabnya. Jadi Anda katakan pencegahan pun sebenarnya itu domain pemerintah. Iya. Dan pemerintah tidak banyak berbuat dalam soal itu. Porsi pemerintah memberikan tadi ketahanan keluarga. Contoh, mereka harus benar-benar secara masif, intensif, berkesinambungan, dan itu dilakukan dari level provinsi sampai desa untuk memberikan orang tua ini pemahaman tentang parenting yang paling ideal saat ini. Jangan ideal deh, minimal standar paling tidak komunikasi kepada anak itu seperti apa di era saat ini. Karena di era yang dulu mungkin biasa saja. Karena situasinya sudah sangat berbeda. Sangat berbeda. Anak-anak dalam hitungan detik tadi saya katakan mendapatkan informasi perbudayaan budaya tadi kan, budaya masuk sangat luar biasa. Dan di saat yang sama perusahaan-perusahaan terutama yang bergerak di industri kreatif, sosial media justru turut mengkampanyekan perilaku seperti itu. Iya, tadi di tayangan sudah dilihat bahwa 10 tahun yang lalu orang-orang yang masih sangat besar. Penolakan luar biasa. Sekarang seolah-olah itu menjadi suatu pilihan hidup. Seolah-olah itu adalah... Dan Anda mengandalkan pemerintah sebagai pelaku utama dari pencegahan ini. Ya, karena di Undang-Undang Dasar 45 pemerintah kan memang... Dan melihat kinerja pemerintah, sepertinya saya dan banyak orang mungkin akan pesimistis melihat masa depan ini. Oleh karena itu kita katakan, yuk kita bukan meninggalkan pemerintah, saya pun bagian dari pemerintah. Tapi sekali lagi, kami sebagai provokator yang beriman. Karena kita harus mengingatkan mereka, kita sebagai lembaga pengawasan kita mengingatkan, jika kalian hanya melihat sebelah mata pada perlindungan dan pemenuhan hak anak, jangan kita bermimpi untuk menjadi generasi emas. Kita akan menjadi generasi yang paling minim dari sekarang. Oleh karena itu, Anda ingin mengatakan bahwa ancaman LGBT dan kekerasan seksual terhadap anak bisa menciptakan lost generation? Yes. Generasi yang hilang, contoh, yang nggak bisa dipetik nanti setelah masa produktifnya. Contoh fakta saat ini, Jerman saat mereka mempunyai budaya bahwa mereka hanya mempunyai satu anak saja atau tidak punya anak. Saat sekarang mereka krisis. Krisis usia produktif. Usia produktif. Banyak sekali pelaku LGBT, mereka yang hidup dengan preferensi seksual sejenis yang kemudian justru sangat kreatif, menciptakan banyak sekali karya, merekrut banyak tenaga kerja, jumlahnya memberikan berapa? pengemian. Jumlahnya berapa? Ya mungkin tidak banyak karena ditakut-takuti orang seperti Anda misalnya.
Tidak, faktanya adalah mereka sebenarnya kalau mereka memilih jalur LGBT, mereka sama saja mematahkan mimpi mereka sendiri. Contoh misalnya, kasus beberapa bulan yang lalu di tahun 2015, dia ingin masuk salah satu angkatan, tapi pada saat ternyata dia ditanya bagaimana seksualnya, ekspresi seksualnya seperti apa, ataupun perilaku seksualnya bagaimana, ternyata tidak sesuai dengan tadi ya. Ketika dia ingin masuk ke salah satu militer. Iya, betul. Tapi ketika dia berkiprah di industri kreatif, itu kan mungkin sangat terbuka sekali buat mereka. Itu pun juga ada tantangan sangat besar. Contoh misalnya pada saat dia menunjukkan bahwa saya gay, saya lesbi dan segala macam. Saya yakin banyak sekali orang tua yang menyatakan, udah jangan di sana deh, ada di tempat yang lain saja. Paling yang akan datang ke tempat mereka orang-orang yang memang sama seperti mereka, ataupun mereka yang mempunyai tadi misi di balik itu. Jangan salah, LGBT ada hubungannya juga dengan pornografi dan kesehatan reproduksi. Dan tadi saya sangat setuju bahwa hak anak Indonesia harus terlindungi dari paparan seksual. Yang harus kita katakan bahwa mereka juga harus punya jalan yang benar tentang apa sih kesehatan reproduksi yang benar itu. Dan itu adalah bagian dari hak asasi. Betul. Dan kita tahu. Jadi ketika Anda ingin mengatakan bahwa ketika kaum LGBT menyorongkan hak asasi sebagai benteng pembelaan terhadap mereka, Anda katakan bahwa itu juga melanggar hak atas yang lain. Betul. Kesehatan. Hak atas kesehatan, hak atas informasi yang benar yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di pasal 13 ada, di pasal 56 ada, di pasal 59 pun ada. Dan anak-anak yang terpapar dari informasi yang salah, terpapar dari kegiatan perilaku menyimpang, dan ini kan kita tahu ini adalah perilaku menyimpang dan dianggap sebagai masalah sosial. Malah yang menyebutkan ada lebih dahsyat dari itu. Oke. Tapi sekali lagi saya setuju dengan Ikatan Dokter Psikiater ya yang merujuk pada buku PPDGI yang menyatakan bahwa LGBT adalah penyakit kejiwaan. Artinya apa? Jika itu suatu penyakit, bukan berarti gila, bukan. Pelakunya kan kadang sehat-sehat saja. Jadi sakit jiwa itu bukan kelihatan dari fisik, tapi dari cara berpikirnya, dari kerusakan saraf otaknya itu. Bukan berarti juga dia gila seperti kita lihat ada orang-orang yang di pinggir jalan. Bukan yang seperti itu. Tapi penyakit kejiwaan di sini adalah orientasi seksualnya yang berbeda dengan orang lain. Kita tahu di KTP mana ada jenis kelamin waria, pasti perempuan atau laki-laki. Ya mungkin itu yang dituntut supaya mereka diakui sehingga aspek T-nya dalam LGBT ini. Tapi ada masuk, lelucon yang kita tahu di masyarakat, hanya ada Adam dan Hawa. Oh ya. Tidak, tidak ada sana. Adam dan Hardy, gitu kan? Atau Hawa dan Erlinda. Yes. Tidak. Ya, cuma masalahnya mereka manusia. Betul. Dan mereka hidup di lingkungan kita. Bagaimana kita kemudian membuat ini semua tidak ada masalah atau ini semua menjadi masalah besar? Sementara mereka juga manusia yang berhak untuk mendapatkan hak hidup, hak untuk kemerdekaan, hak untuk berekspresi. Kalau saya malah melihatnya terbalik. Kita orang-orang normal ini merasa terteror oleh mereka. Mereka sangat kecil jumlahnya, tapi seolah-olah mereka adalah kamilah yang paling benar. Nah ini jangan sampai kita pada posisi semacam itu. Harusnya kita yang porsi paling besar ini, kita yang harus menyatakan kepada mereka, kalian tapi adalah... mau diapakan? Ya, yang paling utama adalah ada regulasi bahwa orang-orang ini wajib untuk direhabilitasi. Seperti itu. Upaya-upaya seperti itu mungkin sudah mereka alami sejak mereka kecil di rumahnya, bapaknya galak, mungkin namparin lah dan lain sebagainya. Toh yang kayak gitu sepertinya juga banyak yang tidak bermanfaat. Kalau saya setuju dari salah satu negara yang mereka mempunyai satu regulasi bahwa LGBT itu jika mereka mengatakan secara berikrar, declare, mereka tidak mendapatkan hak apapun di negara itu. Jadi LGBT boleh sepanjang diam-diam? Jadi LGBT bukan diam-diam, tapi mereka tidak mempromotkan atau tidak mempromosikan dan tidak mendeklar, dalam arti kata biarkan hanya misalnya bicara pada psikiater, bicara pada psikolog, dan mungkin bicara pada
orang-orang yang memang sudah ditugaskan oleh pemerintah, mungkin pekerja sosial. Karena kan tidak mungkin juga ada masukin ke penjara semuanya atau Jadi dieksekusi semua. kita sekali lagi kita jangan pernah juga menjadi pelaku dari tindakan kejahatan lainnya. Mereka juga manusia, mereka juga kita perlakukan sebagai manusia. Tapi sesuatu orientasi yang salah, sesuatu pikiran yang salah, paradigma yang keliru, tidak bisa kita biarkan. Bagaimana itu bisa menghambat? Anda katakan tadi, mereka bicara kepada dokter, kepada orang-orang profesional, sementara mereka tetap hidup bersama. Dengan teknologi mereka tetap aja misalnya bisa punya anak. Disitulah peran pemerintah untuk melakukan suatu regulasi sehingga diperketat. Contoh misalnya, seperti artinya kalau misalnya ada pasangan LGBT tinggal satu rumah, pemerintah harus tahu bahwa mereka LGBT yang tinggal satu rumah. Betul. Dan ada secepatnya kita punya rujukan undang-undang bahwa mereka bisa mendapatkan berhadapan dengan hukum atau mereka berhadapan dengan satu pidana. Kalau mereka mempromosikan seperti atau itu. Apa katanya? Ingat sekitar 75 tahun yang lalu atau 72 tahun yang lalu Amerika sangat menolak LGBT. Justru itu. Ya, tapi sekarang mereka katakan bahwa dibolehkan. Nah, ini jangan sampai Indonesia seperti itu. Karena budaya kita, nenek moyang kita mewariskan sesuatu yang sangat luhur di negara yang kita cintai ini. Banyak sekali PR yang Anda minta dari pemerintah dalam perlakuan terhadap LGBT yang ini. Pasti kita tidak mau hanya pemerintah, tapi seluruh elemen bangsa ini, yuk kita bangun dari mimpi kita yang sangat indah. Karena pada kenyataannya yang kita hadapi saat ini adalah kita berperang pada penjajahan modern. Perang yang paling dahsyat apa? War. Saat ini bagaimana? Tapi saya melihat bahwa hal-hal seperti ini mungkin Anda lakukan dan Anda berapi-api, kadang-kadang terasa menakutkan buat kalangan LGBT dan nggak cool gitu. Jadi sebagai gaya hidup alternatif yang Anda tawarkan untuk melawan itu sepertinya tidak begitu efektif. Saya rada pesimis itu dengan kemampuan negeri kita menangkal ini ke depan jika cara-cara seperti ini dilakukan. Tapi nanti kita akan bahas. Pemirsa, kami akan segera kembali.